Halo, apa kabar mahasiswa Universitas Terbuka? Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Arifin, selaku tutor mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada sesi pertama kemarin, kita sudah belajar tentang perkembangan dan aspek-aspeknya. Dan pada sesi kedua ini, kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, masih tentang teori dan prinsip dasar perkembangan. Namun, pada sesi kedua ini kita akan membahas tentang teori-teori perkembangan manusia. Materi ini bisa Anda baca pada buku materi pokok atau BMP modul 1 pada halaman 1.22 sampai dengan halaman 1.38. Tujuan perkuliahan pada sesi 2 ini, jadi setelah Anda mengikuti tutorial online, Anda diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik, yang kedua mampu menjelaskan persamaan dan perbedaan teori-teori utama dalam perkembangan psikologi. Pada sesi 2 ini, kita akan belajar tentang teori dasar perkembangan seperti yang pertama teori psikososial, yaitu teorinya Erikson, kemudian kedua teori konstruktivisme, teorinya Piaget, kemudian teori sosiokultural, yaitu teorinya Vygotsky, kemudian teori belajar sosial, Bandura, yang kelima teori sistem ekologi, yaitu teorinya Bronfenbrenner. Baiklah, terkait yang pertama tentang teori psikososial oleh Erikson, yakni kerangka kerja yang menggambarkan perkembangan manusia melalui 8 tahap psikososial yang berbeda, yang melibatkan tantangan dan konflik yang harus diatasi dalam setiap tahap untuk mencapai perkembangan yang sehat dan optimal. Nah, ke-8 tahap tersebut itu meliputi yang pertama adalah tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan. Ini terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Tahap kedua adalah otonomi versus ragu. Ini pada usia 1 sampai 3 tahun. Kemudian tahap ketiga adalah inisiatif versus rasa bersalah. Ini terjadi pada usia 3 sampai 6 tahun. Tahap keempat, kompetensi versus rendah diri. Ini terjadi pada usia 6 sampai 12 tahun. Yang kelima, tahap kelima adalah identitas versus kebingungan. Kebingungan identitas. Tahap 6, intimidasi versus isolasi atau early adulthood. Tahap ketujuh, bangkit versus stagnasi, middle adulthood. Dan tahap ke-8 atau tahap akhir adalah integrasi ego versus ketidakpuasan. Kemudian teori konstruktivisme Piaget, yaitu adalah bahwa pandangan tentang perkembangan kognitif anak yang dikemukakan oleh ahli psikologi Swiss ini, atau yang nama lengkapnya adalah Jean Piaget. Teori ini menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun pemahaman tentang dunia di sekitar mereka melalui interaksi mereka dengan lingkungan fisik dan sosial. Ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, diantaranya yang pertama adalah tahap perkembangan sensori motor, yang kedua tahap perkembangan pra-operasional, yang ketiga tahap perkembangan operasional konkret, dan keempat tahap perkembangan operasional formal. Kemudian teori sosiokultural yang digagas oleh Lev Vygotsky adalah salah satu kerangka kerja penting dalam psikologi perkembangan manusia. Lev Vygotsky yang hidup pada tahun 1896 hingga 1934 adalah seorang psikolog sekaligus seorang filsuf yang berasal dari Uni Soviet yang mengembangkan teori ini. Teori sosiokultural Vygotsky ini menekankan peran lingkungan sosial dan budaya
dalam membentuk perkembangan kognitif dan psikososial individu. Kemudian teori pembelajaran sosial Albert Bandura adalah kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana individu belajar melalui interaksi dengan lingkungannya, terutama dengan memperhatikan dan meniru perilaku orang lain. Teori ini dikenal juga dengan nama teori pembelajaran observasional atau teori pembelajaran sosial kognitif. Kemudian yang keempat adalah teori sistem ekologi Bronfenbrenner. Nah, teori ini dikenal sebagai model ekologi pembangunan manusia Bronfenbrenner. Ini seorang psikolog Amerika, Ukraina. Nama lengkapnya adalah Uri Bronfenbrenner. Teori ini mencoba untuk memahami bagaimana lingkungan sosial dapat mempengaruhi perkembangan individu dari berbagai tingkatan dan sudut pandang. Materi lengkapnya tentang teori dan prinsip dasar perkembangan dapat Anda baca atau dapat Anda peroleh dengan cara yang pertama, membaca modul 1 tentang pengenalan teori dan prinsip dasar perkembangan. Yang kedua, mengikuti kegiatan diskusi secara aktif. Yang ketiga, membaca materi inisiasi yang ada pada kelas tutorial online. Dan yang keempat, mengerjakan tes formatif yang terdapat pada BMP dan kelas tutorial. Nah, bagi Anda yang belum memiliki buku materi pokok atau BMP versi cetaknya, Anda dapat membaca buku tersebut versi digital yang tersedia di ruang baca virtual perpustakaan digital Universitas Terbuka pada laman https://pustaka.ut.ac.id/lib/ruang baca. Semangat, terus belajar, dan sukses selalu untuk Anda semuanya. Sampai jumpa pada sesi berikutnya.